Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwanul Ma'arif dari mahasiswa BSA 5C dari Fakultas Usuluddin dan Adab dengan NIM 211360115. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini dalam rangka menyelesaikan tugas dari mata kuliah Lahjah Arabiyah yang alhamdulillahnya diampu oleh dosen kita yaitu Dr. Haji Aang Saiful Milah. Dalam tugas ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu bahasa, lalu apa itu dialek, lalu bagaimana penduduk Arab pra-Islam atau setelah Islam, lalu apa sih yang memfaktori ataupun apa faktor-faktor sehingga banyak lahirnya lahja-lahja tersebut. Nah, mungkin untuk yang pertama yaitu tentang apa itu bahasa dulu. Bahasa itu setelah saya baca di beberapa referensi, dan menurut saya bahasa itu ialah suatu alat bantu komunikasi seseorang. Dan juga bahasa ini bukan hanya saja bahasa Indonesia yang kita kenal, karena setiap wilayah itu sendiri memiliki bahasa yang berbeda-beda, seperti bahasa Arab yaitu berbahasa Arab, bahasa Inggrisnya berbahasa Inggris, dan intinya bahasa itu adalah suatu alat untuk berkomunikasi sesama manusia, tidak dengan sesama hewan ya, karena hewan tidak bisa berkomunikasi dan mempunyai bahasanya sendiri. Lalu apa itu dialek atau lahzah? Nah, dan lahzah dan dialek itu sama. Mungkin lahzah itu lebih ke bahasa Arabnya dan dialek itu bahasa Indonesianya ya. Jadi memang faktanya setiap bahasa itu memiliki ciri khas. Lalu perbedaan bahasa di antara wilayah itu emang ciri khas gitu kan, dan itu termasuk dalam makna dari dialek atau lahzah ya. Jadi dialek sendiri itu ialah ciri khas sebuah bahasa itu tersendiri. Contohnya seperti ini. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah bagaimana bahasa Indonesianya orang Lampung, bagaimana bahasa Indonesia orang Serang, dan itu tentu saja berbeda, tidak semuanya sama. Mungkin sedikitnya ada yang sama, tetapi ada saja yang membedakan di antara bahasa Indonesianya orang Lampung dengan bahasa Indonesianya orang Serang. Seperti pada kalimat apa itu dalam Serangnya, dalam bahasa Indonesia dengan dialek orang Serang itu memang apa saja gitu, memang apa gitu. Tetapi di wilayah Lampung sana apa itu bisa disebut dengan apo, bisa disebut dengan api, dan itu termasuk contoh dari dialek. Nah, karena memang pembahasan objek kita kali ini itu adalah bahasa Arab, jadi saya sendiri ingin mendeskripsikan bagaimana lahjah-lahjah Arab gitu kan. Yang pertamanya itu adalah dari makna. Memang dari makna itu sama, yang berarti ciri khas dari bahasa Arab itu sendiri. Karena memang tidak mungkin dari banyaknya wilayah bahasa Arab itu hanya memiliki satu bahasa. Itu nggak mungkin. Memang bahasanya satu, bahasa Arab, cuman cara pelogatannya ataupun cara berbicaranya itu berbeda di antara wilayah-wilayah yang lain. Seperti wilayah Oman, bahasa Arabnya bagaimana, logatnya gitu kan, logatnya orang Oman dalam berbahasa Arab bagaimana, Mesir bagaimana, dan itu berbeda-beda, dan itulah yang disebut dengan dialek atau lahzah ya, atau ciri khas berbahasa. Nah, lalu bagaimana sih itu bisa timbul ataupun bisa muncul atau cikal bakal banyaknya lahzah itu gitu. Yang saya ketahui banyak faktor-faktor gitu yang mempengaruhi cikal bakal tumbuhnya atau lahirnya dialek ini. Yang pertama terdapat faktor politik.
Nah, faktor politik ini memang iya, faktor politik, karena memang faktor politik ini di wilayah-wilayah manapun memang faktor politik ini mendasari sebuah bahasa ataupun mendasari berbagai masalah di sebuah negara, gitu kan. Lalu yang kedua ada faktor sosiologis. Faktor sosiologis di sini karena dengan banyaknya masyarakat yang bergabung, berkumpul, bersenang-senang, saling bertemu, saling mengobrol, dan itu akhirnya satu sama lain menciptakan bahasa-bahasa yang lain gitu. Karena yang sini kabilah A membentuk kalimatnya tersendiri, dan kabilah B membentuk kabilahnya tersendiri gitu. Karena memang di penduduk bangsa Arab itu dari zaman dahulu pra-Islam sampai sekarang itu mereka sangat gemar sekali yang namanya syair. Bahkan Pasar Ukaz itu adalah salah satu tempat ternyaman para penduduk Arab klasik itu melombakan syair-syairnya tersendiri gitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri orang-orang dulu di Arab itu menggunakan syair itu hanya untuk mengagungkan apa? Yakni mengagungkan dianya sendiri, mengagungkan kabilahnya sendiri, dan juga mengekspresiasikan kehidupannya, menceritakan kehidupannya. Bahkan sastrawan itu pernah bertengkar disebabkan oleh syair. Karena apa? Syair itu dulu bisa digunakan sebagai cacian, sebagai hinaan. Contohnya 3 sastrawan yang bertengkar dikarenakan tadi adanya cacian satu di antara 3 itu lewat syair. Nah, itu. Lalu yang ketiga ada faktor geografis ya, yaitu faktor wilayah. Ya, ini mudah dipahami saja karena memang wilayah Arab banyak, jadi memang pasti bakal banyak juga sih gitu. Lalu contohnya itu contoh adapun ya lahzah gitu kan. Apakah Al-Quran itu hanya saja menggunakan fusha? Memang Al-Quran menggunakan fusha, tapi di dalamnya itu terdapat banyak lahzah. Cuman yang paling terkenal, yang paling banyak digunakan oleh Al-Quran itu adalah bahasa Quraisy. Bahasa Arabnya orang Quraisy. Mengapa? Karena yang pertama bahasa Arab Quraisy itu konon lebih dinyatakan lebih fasih gitu dalam mengungkapkan bahasa Arab gitu, dibandingkan lahzah-lahzah yang lain, lahzah Samud, lalu lahzah lahzah Samud, lahzah Oman. Nah, dan Quraisy ini memang lebih fasih sehingga Al-Quran sendiri menggunakan bahasa Quraisy, bahasa Arab Quraisy untuk Al-Quran. Akan tetapi walaupun tertulis dengan bahasa Quraisy, di Al-Quran masih banyak lahzah-lahzah lain seperti lahzah Oman bagaimana, seperti Samud, seperti apa gitu. Salah satu contohnya itu adalah dalam makna saikoh, lalu makna syufaha itu banyak. Dan memang keunikan ataupun mukjizat Al-Quran itu salah satunya ialah dapat menampung lahzah-lahzah Arab gitu. Dari banyaknya lahzah, Al-Quran dapat menampung di satu kitab, yaitu kitab Al-Quran. Mengapa? Ya karena memang setiap kabilah itu mungkin ada di setiap kabilah itu yang tidak dapat membaca yang tidak dapat membaca huruf go mungkin ya, karena memang itu yang saya ketahui. Makanya dengan demikian Al-Quran itu memudahkan Arab yang lain, tidak saja bangsa Quraisy, untuk dapat membaca Al-Quran. Dan itu memang salah satu istimewanya Al-Quran, yaitu memudahkan
untuk dipahami, untuk dihafal, dan untuk dipelajari lah gitu kan, untuk ditafsirkan. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.